Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang selalu berjanji dan tidak pernah ingkari janji Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang mampu untuk menolong kami. Yesus. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Janji-Mu Tuhan
lambat menolong kami Tuhan. Shiria maya la maya shando. Haleluya, haleluya. Shikia la maya se. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menuntun kami kemanapun kami pergi. Kami berdoa Tuhan, biar kasih-Mu memenuhi hati kami, sehingga kemanapun kami pergi, kasih-Mu menguasai kami Tuhan. Kami dapat mengamalkan setiap kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus bukakan pikiran hati kami, agar kami bukan hanya sekedar mendengar firman-Mu, tetapi kami dapat menghidupinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap dengan firman-Mu, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Shalom keluarga Home Community Church dimanapun Anda berada saat ini, baik yang ada di HCC Luwuk atau di HCC Palu, ataupun saudara yang ada di kota lain. Saya berdoa biar di bulan Desember ini saudara tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam berkatnya Tuhan, dan biar kasih Tuhan memenuhi hidup saudara, hati saudara, dan keluarga saudara. Amin. Saat ini saya ingin share kepada saudara tentang bagaimana perjumpaan dengan Yesus atau pengalaman kita dengan Yesus membawa kita kepada kebenaran. Kita baca bersama dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Luar biasa. Ada sebuah kisah, seseorang bernama Patty Mallet adalah seorang wanita yang dulunya melakukan banyak sekali hal-hal buruk dalam hidupnya. Upaya bunuh dirinya yang gagal membawanya pada satu perjumpaan dengan seseorang pria Kristen. Pria tersebut mendapat dorongan dari Tuhan untuk menolongnya. Pria itu pun mengajaknya untuk menerima Yesus dalam hatinya. Perjumpaannya dengan Yesus telah merubah hidup Patty. Seperti yang kita ketahui, wanita ini menjadi seorang penulis buku, seorang produser, dan dia adalah ibu dari Justin Bieber. Saya yakin kalau dibilang Justin Bieber kita semua tahu ya. Ternyata ibu dari seorang Justin Bieber ini pernah mengalami masa-masa yang suka dalam hidupnya, yang bahkan sampai pernah mau mencoba bunuh diri. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan melalui seorang pria Kristen ini mengubah hidup Patty 180 derajat, sangat drastis. Nah, perjumpaan dengan Yesus akan merubah kehidupan seseorang karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Katakan amin saudara. Kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ia memberitahu jika mereka tetap di dalam dia, maka mereka akan mengetahui kebenaran. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemudian kepada Pilatus ia memberitahu tujuan kedatangannya adalah memberi kesaksian tentang kebenaran. Dalam Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kemudian kepada orang banyak yang ingin melempari seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, Yesus juga berkata, siapa yang mengikuti dia, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai hidup yang terang atau terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Betapa luar biasa janji Tuhan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, ketika kita mau memberi hidup kita untuk berjalan bersama dengan Yesus, maka kita akan dibawa kepada terangnya Kristus. Kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, kita tidak lagi tersesat, tapi Tuhan akan bawa dan menuntun setiap langkah kita. Bersyukurlah karena Yesus datang agar kita hidup dalam kebenaran yang sejati.
Kebenaran itu akan menyingkapkan berbagai kesalahan dan kekelaman hidup kita. Saat kita berada dalam kekacauan hidup, Yesus akan menunjukkan jalan yang benar. Katakan amin, saudara. Di tengah banyaknya kesenangan duniawi, Yesus akan membantu memberitahu kita tentang apa yang harus dipercaya. Di antara kebimbangan saat mengambil keputusan, Yesus memampukan kita menentukan pilihan yang benar. Sejatinya kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu membawa diri kita kepada kasih, rahmat, damai sejahtera, bahkan kepada kekekalan kelak. Jika Yesus sang kebenaran telah menyaksikan kebenaran, marilah kita meneladaninya. Amin, saudara. Apa yang harus kita lakukan lewat firman saat teduh kali ini? Mari saudara, ikutlah Yesus. Bangun keakraban, keintiman dengan Yesus sang kebenaran. Hidupi firman-Nya dan berjalan dalam kebenarannya. Seperti firman Tuhan katakan, kebenaran akan memerdekakan saya dan saudara. Berjalan bersama Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari suatu kemerdekaan kepada kemerdekaan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Oleh karena itu, biar kita tetap hidup berjalan bersama dengan Yesus, berjalan di dalam terangnya Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat kesempatan kali ini. Kami diingatkan kembali bahwa berjalan dengan Engkau, berjalan dengan Yesus, pengalaman pribadi kami dengan Yesus akan membawa kami kepada kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kami. Kebenaran-Mu Tuhan yang membawa kami ke jalan yang benar. Kebenaran-Mu Tuhan yang membawa kami kepada terang Tuhan, kepada kemenangan, kepada kemuliaan. Biar hari ini Tuhan kami mau buat komitmen untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sepenuhnya dipimpin oleh Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini, kami mau tetap percaya bahwa kami ada di dalam jalannya Tuhan. Kami mau tetap percaya dan berharap bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, bahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.